Shalom. Selamat Shalom. pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diberkati Tuhan, amin. Amin. Siap untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan pagi hari ini, amin. Yang siap boleh saya dengar tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, shalom, selamat pagi. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, ketika Bapak Ibu ikut dalam ibadah ini, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Dan mari kita mau siapkan hati kita, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terlalu banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Rancangan-Mu, janji-Mu semua tergenapi dalam hidup kami dalam waktu perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap memuji dan meninggikan Engkau. Tempat ini dipenuhi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya ucapan terima kasih yang bisa kami naikkan kepadamu untuk semua hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup
segala sesuatunya dalam hidup kami. Karena itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini di tempat ini dimanapun kami memuji menyembah-Mu, hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita lebih lagi. Terima kasih. Katakan pujian ini, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah dengan mulut bibir kami menyatakan pujian kami kepadamu Tuhan. Dari hati kami katakan Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan selama-lamanya Engkau baik, selalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masuk lebih dalam hadirat-Mu, kami sungguh percaya Kau telah hadir, kami sungguh percaya lawatan-Mu ada, dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kami memuji dan meninggikan Kau lebih lagi dan dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap, haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan, beri tos dulu kiri kanan, katakan halo, yuk memuji Tuhan, haleluya. Karena kita adalah umat pemenang, amin. Bahkan lebih dari pemenang. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Haleluya. Mari katakan pujian ini. Berjalan bersamamu hidupku. Kami melangkah bersamamu setiap hariku. Saat Kau ada besertaku, perkara besar pun terjadi.
melangkah bersamamu setiap hari. Amin. Saat kau ada besertaku, perkara besar pun terjadi, pakai hidupku menjadi saksimu. Oh yeah. Kemenangan demi kemenangan, kau bawaku terbang bagai raja wali. Bersamamu semua dapat ku lakukan. Amin. Kemenangan demi kemenangan, saat ku berjalan dalam pimpinanmu, Yesus kau panglimaku, jadi umat pemenang. Haleluya, umat pemenang Tuhan, amin. Kembali katakan pujian ini ya. Berjalan bersamamu hidup, kami mau melangkah bersamamu Tuhan di setiap hari kami. Amin. Saat kau ada besertaku, perkara besar pun terjadi, pakai hidupku jadi saksimu Tuhan. Ayah, kemenangan demi kemenangan, kau bawaku terbang bagai raja wali. Bersamamu semua dapat ku lakukan. Kemenangan, kemenangan demi kemenangan, saat ku berjalan dalam pimpinanmu, Yesus kau panglimaku, jadi umat pemenang. Katakan Yesus kau panglimaku, Yesus kau panglimaku, oh Yesus. Yesus kau panglimaku, jadi umat pemenang. Haleluya. Apapun yang terjadi ketika Tuhan merancangkan kita menjadi pemenang, maka kita jadi pemenang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Dan Bapak Ibu yang rindu menabur untuk Natal kita dapat masukkan dalam amplop persembahan Natal yang telah disediakan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Ibu Yanti akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan terhadap kami ya Bapa sepanjang minggu ini ya Bapa. Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas ya Bapa. Kami siap memberi dengan hati yang bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Biarpun gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak akan beranjak dari. Katakan tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan. Yang sudah memberi boleh bertepuk tangan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tak beranjak dari hidup kami. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah bergeser dari hidup kita, amin. Dan Bapak Ibu, mari kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami miliki Tuhan yang sangat besar, yang janjinya ya dan amin. Tuhan yang setia dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami saat ini, kami letakkan Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau hadir dan Engkau pasti menguatkan kami, menolong kami melewati apapun itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
Bapa di surga, pagi hari ini untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu pagi ini. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami sama-sama boleh belajar kebenaran. Buat kami mengerti dan terlebih mampukan kami menjadi para pelaku kebenaran-kebenaran. Kami rindu Tuhan, hidup kami terus bertumbuh di hadapan-Mu. Menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Umat yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan waktu ini, hidup kami ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Oke. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bapak Ibu Saudara, sebentar saya akan membahas sedikit tentang latar belakang dari penulisan surat Wahyu ini atau kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus, yang pada saat itu dibuang di Pulau Patmos, Bapak Ibu Saudara, oleh pemerintah Roma. Di situ Yohanes mendapat wahyu, mendapat sebuah penyingkapan dari Allah. Dan dalam penyingkapan dari Allah ini ada pesan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. 7 jemaat di Asia Kecil adalah jemaat yang dilayani oleh Yohanes pada masa tuanya. Jemaat ini dilayani oleh, bisa dikatakan, 3 rasul besar. Yang pertama Paulus, yang kedua Yohanes, yang ketiga Timotius, Bapak. Tetapi di akhir Yohanes banyak berbicara kepada mereka dan setiap jemaat memiliki pesan sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dan baca dengan teliti, masing-masing jemaat itu punya pesannya sendiri dan pesannya ini berkaitan dengan apa yang ada di sekitar mereka atau tantangan yang mereka hadapi. Jadi pesan-pesan itu tentunya menjawab tantangan masing-masing jemaat dan tantangannya masing-masing berbeda, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menarik adalah hampir semua pesan, bahkan semua pesan itu ditutup dengan kalimat barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi dengan kalimat ini ada pesan-pesan yang memang secara spesifik, secara khusus datang kepada mereka. Saat ini kita akan membahas pesan yang datang kepada jemaat di Sardis. Bapak Ibu Saudara, sedikit gambaran tentang kota Sardis. Saya belum pernah ke sana yang jelas. Ya. Hari ini kota Sardis merupakan hanya menjadi reruntuhan. Beberapa komentar yang saya baca menuju kepada satu kota di wilayah Turki modern saat ini. Hanya sayangnya kota ini sudah tinggal reruntuhan saja. Dari jaraknya Bapak Ibu Saudara ada 40 km di sebelah kota Tiatira, tidak jauh 40 km dari kota Tiatira. Tiatira juga merupakan salah satu jemaat yang dilayani pada saat itu, masuk dalam 7 jemaat itu. Dan kota ini pada masanya, kota Sardis pada masanya adalah kota yang terkenal sangat kaya. Bahkan kejayaan kota ini sudah diperkirakan menurut sejarah, sudah mulai dibicarakan, sudah mulai nampak tahun 700 sebelum Masehi. Ini gara-gara minum kopi tadi Bapak Ibu.
depan ya. Saya nyobain kopi. Batuk-batuk dah. Wah, makasih ya. Ini Enso saya Bapak Saudara ya. Makasih Enso. Sejak tahun 700 sebelum Masehi, dan kota ini punya apa? Punya perdagangan yang sangat aktif, dan kota ini adalah ibu kota dari kerajaan Lydia. Kerajaan Lydia adalah kerajaan yang pada saat itu menguasai wilayah Yunani dan sekitarnya. Jadi kota yang sangat kaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kota ini bukan hanya sangat kaya, tetapi memang wilayah kota ini memberikan sumber daya kekayaan yang sangat luar biasa. Yaitu pada saat itu, pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, salah satu sungai yang ada di kota Sardis itu memiliki kandungan emas yang berlimpah ruah. Jadi pasir-pasir yang ada di bawah sungai itu ada emasnya Bapak Ibu Saudara. Wah, udah kaya dengan kekayaan yang alam yang sangat kaya. Emas Bapak Ibu Saudara. Dari dulu sampai sekarang emas adalah logam mulia yang memiliki nilai yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Jadi betapa kayanya jemaat ini, keadaan ini. Satu sisi lagi saya ingin menjelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa kota Sardis adalah kota yang dibangun di atas perbukitan. Jadi secara geografi kota ini ada di dataran tinggi, dan ini menjadi salah satu keuntungan dari kota Sardis karena ada di dataran yang tinggi, ada beberapa tebing-tebing yang curam Bapak Ibu Saudara, membuat kota ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Susah sekali musuh atau orang-orang yang ingin menaklukkan kota ini untuk bisa masuk ke dalam kota ini. Karena memang dia harus melewati tebing-tebing yang curam, dia harus mendaki melewati tebing-tebing yang curam, dan ini sangat menyulitkan sehingga tentara-tentara Sardis kalau ada musuh mereka hanya tinggal melihat ke bawah dan hanya mengirim beberapa pasukan saja, akhirnya bisa menghalau. Sulit sekali ditembus dan membuat kota ini sebagai kota yang dalam waktu yang lama menjadi kota yang tidak atau bahkan bisa ditaklukkan. Inilah gambaran keadaan kota Sardis, dan di sini Bapak Ibu Saudara ada orang-orang percaya, ada orang Kristen, ada jemaat, ada gereja. Nah, ada satu pesan tapi yang datang kepada jemaat ini. Kalau kita baca lagi ayat yang pertama, bagian yang terakhir dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ada satu pesan yang sangat penting bagi jemaat ini yang hari ini kita renungkan bersama-sama. Jemaat ini dikatakan jemaat yang mengalami satu kemunduran. Saya boleh kasih kata kemunduran rohani. Karena apa? Karena mereka dikatakan hidup, tapi sebenarnya mati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kira-kira bagaimana gambaran orang yang dikatakan hidup tapi mati. Coba, hidup tapi mati gimana? Mati tapi hidup. Walaupun memang kurang tepat, tapi saya coba membayangkan seperti zombie Bapak Ibu Saudara. Mayat hidup katanya. Hidup tapi mati. Ini adalah satu hal yang sangat serius dalam perkembangan atau perjalanan iman kita. Jangan sampai kita juga mengalami apa yang dialami jemaat Sardis. Kita kelihatannya hidup, tapi sebenarnya di mata Tuhan kita mati. Mengerikan. Secara jasmani mereka adalah orang-orang yang tidak mengalami masalah. Mereka ada di kota yang kaya. Mereka hidup dalam keadaan yang nyaman. Mereka tidak perlu terlalu takut untuk musuh mengalahkan mereka. Secara geografis mereka aman. Mereka dilindungi oleh tebing-tebing yang tinggi. Mereka ada dalam satu keadaan yang nyaman, zona yang nyaman.
Tapi secara rohani mereka sedang berjalan menuju kematian. Mereka sekarat, mereka hidup, tapi mereka mati. Bapak Ibu Saudara, keadaan rohani ini adalah keadaan yang sangat berbahaya. Banyak orang Kristen, mohon maaf, bahkan banyak gereja yang sebenarnya kelihatannya hidup tetapi mati. Hal ini biasanya terjadi karena masih ada orang Kristen atau ada orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan bahkan yang masih menilai kemajuan gereja, pertumbuhan gereja sebatas banyak aktivitas dan kegiatan program saja yang mereka lakukan. Seolah-olah kalau banyak kegiatan dan program gerejanya, wah gereja ini hidup, berkembang dan bertumbuh. Hal ini bisa saja benar ya, bukan berarti salah dan tidak boleh ada program. Bapak Ibu Saudara jangan salah sangka. Tidak boleh, bukan berarti tidak boleh ada aktivitas. Tapi sebenarnya banyaknya program dan kegiatan gereja itu bukan ukuran adanya kehidupan rohani yang baik dan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, ini kita harus renungkan secara serius. Karena dalam keadaan zaman yang terus berkembang sampai dengan saat ini, tanpa disadari dunia menggiring banyak orang. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, dengan kemajuan-kemajuan yang ada, dunia sedang menggiring banyak orang untuk melupakan Allah dan mengganti dengan Allah yang lain. Di akhir zaman ini kita harus waspada, jangan juga sampai gereja terbawa arus dunia. Tanpa disadari, kita bukan lagi mengarahkan fokus kita kepada Allah dan kehendaknya, wahyu daripada Allah dan kehendaknya, tuntunan daripada Allah dan kehendaknya. Tetapi kita mengikut tuntunan dan arah yang lain. Kita harus secara sungguh-sungguh memperkarakan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Pada jemaat di Efesus, kalau saya boleh kutip, mereka kehilangan kasih yang semula, padahal mereka adalah jemaat yang luar biasa bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka kehilangan yang paling esensi, yaitu kasih mereka kepada orang. Ternyata banyak orang bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa beraktivitas bergereja tanpa mengasihi Tuhan, bisa. Kita perlu secara sungguh-sungguh, kalau jemaat di Sardis mereka kelihatan hidup, tapi sebenarnya mereka mati. Ada satu pertanyaan yang saya coba tanyakan kepada teks ini dan saya coba merenungkannya. Kenapa? Mengapa gereja di Sardis ini bisa mengalami hal seperti ini? Kalau dilihat dari keadaannya harusnya gereja itu bertumbuh loh. Kurang apa? Mereka hidup dalam keadaan yang nyaman. Mungkin ini perkiraan saya, wah karena keadaan kota ini kaya. Uang bukan masalah, keamanan bukan masalah, nggak ada yang larang mungkin mereka di sana. Harusnya makin bertumbuh. Tapi kenapa mereka hidup, tapi dikatakan mereka mati. Mari kita baca dan melihat bersama-sama. Yang pertama ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kita turun satu ayat dan kita lihat. Firman Tuhan berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Apa yang membuat gereja ini hidup tapi mati? Karena mereka tidak serius dalam melakukan segala sesuatu. Tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, kata pekerjaan di sini bisa diartikan adalah segala aktivitas. Jadi bukan hanya bicara soal pekerjaan, sesuatu yang kita kerjakan, tetapi semua hal yang kita kerjakan, semua aktivitas yang kita lakukan. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menyelenggarakan ibadah, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka membangun hubungan satu dengan yang lain dan seterusnya. Mereka didapati tidak sempurna. Biasanya dalam teks Yunani, kata sempurna sering menggunakan kata teleios. Tapi dalam konteks ini kata teleios bukanlah kata yang dipakai. Menggunakan kata plero yang lebih tepat, ukuran atau capaian yang diinginkan.
Mereka melakukan pekerjaan dan aktivitas tidak pada ukuran, standar, nilai yang diinginkan Allah. Mereka melakukan segala sesuatu tidak dengan ukuran yang Tuhan mau. Mereka melakukan segala sesuatu bukan standar yang Tuhan inginkan. Nah, muncul satu kalimat. Mereka hanya melakukan sebatas formalitas agama saja. Ini mengerikan. Jangan jadi orang Kristen formalitas. Ya, hari Minggu harus ke gereja. Ya, orang Kristen harus berdoa. Formalitas. Pelayanan formalitas. Khotbah formalitas. Dan lain sebagainya. Lalu program-program yang ada formalitas saja. Kalau kita nggak punya program kan lucu gereja kita. Ya ada bikin dah program. Bikin ini deh bikin ini. Tanpa tahu ini ukuran yang Allah mau apa tidak. Wah, ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Gereja harus bisa menangkap hati Tuhan. Apa yang mereka lakukan buat pekerjaan Tuhan. Gak bisa kita main-main gereja-gerejaan. Gak bisa kita hanya menyelenggarakan ini dan itu tanpa kita menangkap hati Tuhan di sana. Wah Bapak Ibu Saudara. Setiap hal yang kita lakukan itu harus dengan ukuran yang Tuhan mau. Visi gereja kita tuh gak main-main loh Bapak Ibu. Kalau kita mau serius dengan visi itu, wah ini visi yang besar sekali dan ini visi yang benar. Menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan hatinya. Membuat hatinya senang. Ukurannya adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, ada satu konsekuensi yang tidak bisa tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita jadi orang percaya, maka kita harus hidup dengan ukuran Allah. Banyak ayat di Alkitab mengatakan, kamu bukan hidup bagi dirimu lagi, kamu hidup bagi Tuhan. Kamu tidak boleh mengenakan hidupmu lagi. Kamu harus mengenakan hidupnya Kristus. Ini konsekuensi Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan. Ukuran kita harus beda dengan ukuran-ukuran dunia. Value kita harus beda. Kita bukan lagi memakai standar dan ukuran dunia lagi. Kita harus pakai standar dan ukurannya Allah. Sampai sini ada amin gak nih? Oh puji Tuhan, aminnya masih kompak. Saya udah khawatir aja Bapak Ibu. Ukuran kita mengasihi itu beda dengan ukuran dunia. Kalau ukuran dunia mengasihi itu saya baik sama kamu, kamu baik sama saya. Kamu jahat sama saya, jawab sendiri ya. Kita kadang lebih tahu jawabannya. Kita pakai pantun ya Kak. Beli kentang sebakul, lu nantang gua pukul. Kurang. Beli kentang sebakul. Nah itu kurang cakepnya. Jangan lupa dong Bapak Ibu. Ukuran kita mengasihi orang beda. Yesus pun mengajarkan beda. Kalau kamu mengasihi orang yang baik sama kamu, apakah jasamu? Sebagai seorang profesional kita bekerja di kantor. Berbeda ukuran kita dengan ukuran dunia. Gereja dan orang Kristen harusnya jadi contoh yang baik dalam dunia pekerjaan. Jangan dibalik. Kita belajar dari luar. Harusnya di sini kita belajar bagaimana menyelenggarakan dengan baik. Ukurannya kita pakai untuk melayani juga beda. Dengan cara dunia melayani. Jangan dunia lebih profesional daripada gereja. Ukuran kita memberi. Ukuran kita menolong. Ukuran kita mengampuni orang. Harus beda. Ukuran yang kita pakai waktu bermedia sosial. Beda. Amin. Jangan sembarangan posting. Jangan sembarangan ngirim-ngirim pesan yang tidak benar. Harus beda. Jangan curhat di medsos. Nanti kena undang-undang. Jangan ngomelin orang di medsos. Hati-hati cara kita bermedia sosial harus beda. Yang kita posting, yang kita tampilkan, yang mau kita tulis.
Ukuran yang kita pakai untuk ngomong juga beda. Aduh, jangan mulutnya berduri dan melukai orang. Ukuran yang kita pakai untuk marah juga beda. Orang Kristen boleh marah nggak? Boleh. Tapi marahnya beda. Bukan ingin membumi hanguskan orang. Kalau bisa kita makan orang ini. Ukuran yang kita pakai ketika kita punya pangkat, punya jabatan, wewenang, kita punya kekuasaan. Kita mau pakai itu untuk apa? Ukuran kita harus beda, Bapak Ibu Saudara. Mengapa harus beda? Supaya kita tidak mati secara rohani. Dikatakan mereka tidak melakukan pekerjaan yang sempurna di hadapan Bapa. Mereka tidak melakukan dengan cara dan ukuran yang Allah inginkan. Kita perlu merefleksi diri, Bapak. Semua kegiatan yang kita gulirkan, apakah ini yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhan mau nggak saya bertindak ini? Tuhan mau nggak saya putuskan ini? Tuhan mau nggak saya bekerja seperti ini dan melakukan seperti ini? Ada pergumulan-pergumulan dan membuat iman kita jadi tumbuh sebenarnya. Keadaan-keadaan nyaman itu, gereja berjalan ya nyaman aja, stabil aja, formalitas, cari aman saja. Maka gereja atau orang Kristen yang seperti ini pelan-pelan nanti mati. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini kalau kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, dunia itu sudah siap menuai kita. Teman-teman generasi muda yang ada di sini, tahukah bahwa dunia sedang menanti anak cucu kita, anak-anak kita, dunia ingin menuai mereka juga. Dan tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, hampir semua kita terkoneksi dengan hal-hal tersebut. Setiap pagi kita bangun pagi, kita langsung pegang handphone. Sampai kita mau tidur lagi, kita masih pegang handphone. Dan di handphone itu Bapak Ibu Saudara, telepon yang pintar, smartphone ini, isinya adalah banyak hal yang Bapak Ibu Saudara bisa masuk dalam telinga, pikiran, hati, dan mata kita. Tanpa sadar ada pengaruhnya di sana. Maka kita harus jaga hidup baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ukuran yang kita pakai bukan ukuran Allah, tapi ukuran yang kita lihat itu setiap hari. Maka di situ Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita di hadapan Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang prinsip dan mutlak dalam kehidupan. Supaya kita tidak mati secara rohani. Bagaimana kita tahu ukuran Allah kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah renungkan, kita nggak pernah berdoa. Kalau kita nggak akan pernah tahu apa yang Tuhan inginkan, kalau kita nggak pernah membangun relasi kita dengan Tuhan setiap hari, karena mungkin kita paham. Kalau gereja tidak mengajar, mana mungkin jemaat tahu. Hari ini jemaat diajar oleh handphone, oleh YouTube, oleh media sosial. Bapak Ibu Saudara mau cari pengajaran apa saja banyak. Dan tanpa sadari mereka membawa banyak hal. Dan kita mesti kembali Bapak Ibu Saudara dalam panggilan dan komitmen kita yang awal. Kita mau menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kenapa mereka bisa mengalami itu? Ayat yang ketiga, mari kita baca. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 3 ini ada dua bagian yang ingin saya jelaskan. Saya jelaskan yang pertama dulu. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat karena itu ingatlah. Mengapa mereka bisa mengalami kehidupan yang seperti mereka hidup padahal mereka mati? Bapak Ibu Saudara, karena jawabannya, karena itu ingatlah. Kalau Bapak Ibu Saudara kita membaca kalimat ini memberikan kesan bahwa mereka memang sudah menerima. Dan ayat itu berkata bagaimana engkau telah menerima dan engkau telah mendengar. Cuman masalahnya hari ini yang mereka terima, yang mereka dengar tidak mereka ingat. Karena itu ingatlah. Mengapa mereka bisa lupa Bapak Ibu Saudara?
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bicara soal mendengar, menerima, maka saya teringat dengan bagaimana Yesus pun pernah mengajar tentang perumpamaan benih yang ditabur orang. Mari kita baca dulu sekilas tentang Lukas pasal yang ke-8, cukup panjang, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi ada firman yang jatuh di pinggir jalan. Firman ini adalah firman yang dicuri oleh iblis. Ada orang dengar firman tapi firmannya diambil. Kenapa? Karena tadi hatinya seperti di pinggir jalan. Masih mending kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Itu masih mending karena lewat ya. Kanan keluar ke kiri. Yang repot kalau masuk telinga kanan keluar lagi telinga kanan. Dia nggak lewat telinga kiri. Bapak Ibu Saudara yang kedua dikatakan ayat yang ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar. Mereka percayanya sebentar saja dan masa pencobaan mereka murtad, mereka meninggalkan Allah. Yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang dengar firman dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Alkitab melalui perumpamaan ini Yesus mengatakan benih itu firman Allah, tanah itu adalah hati kita semua. Ternyata ada orang Bapak Ibu Saudara yang datang ke gereja, sama-sama gerejanya. WL-nya sama, lagunya sama, khotbahnya sama, jamnya sama. Dengar khotbah yang sama, tapi pulang yang satu berubah, yang satu tidak. Kenapa? Karena ini bicara soal sikap hati dalam menerima dan menyambut firman Tuhan. Tergantung sikap hati menerima firman Tuhan. Terkadang Bapak Ibu Saudara kita masih milih-milih menu rohani. Kalau tadi bicara soal hati, yang kedua bicara soal benih. Ada hati dan ada benih juga. Ini bicara soal makanan rohani yang disajikan. Kalau kita membaca dua bagian ini ya, Ibrani 5 ayat 11 dan 14 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, menurut surat Ibrani, dia ngomong sama jemaat Ibrani, harusnya kalau dari ukuran waktu kamu ini harusnya udah bisa ngajarin orang lain. Kamu harusnya udah bisa muridin orang lain. Kamu udah bisa jadi guru dan kamu memuridkan lagi orang-orang lain. Tapi kok kamu masih harus diajar-ajar. Kenapa? Karena masih makan susu, minum susu. Mereka nggak bisa membedakan, panca indera mereka nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. 2 Timotius 4 ayat 3 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Memang Bapak Ibu Saudara, terkadang ada pengajaran-pengajaran yang berat. Makanan-makanan rohani yang berat.
Sama aja kayak kita makan Bapak Ibu Saudara. Ada makanan yang berat. Gak mungkin kan anak bayi baru lahir, makan rendang. Gak bisa. Tetapi kita, wah jangankan rendang Bapak Ibu. Yang lain pun kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah terlatih. Harusnya ada proses dan progres pertumbuhan iman. Dan salah satu ukurannya adalah firman yang kita dengar. Kita mau mencari makanan rohani yang benar-benar sehat. Yang membuat kita makin dewasa. Bukannya menyenangkan telinga kita saja. Kalau saja makanan-makanan sehat kita bisa pilih Bapak Ibu Saudara. Tentu makanan rohani yang sehat juga kita bisa memilihnya. Walaupun kadang-kadang gini ya Bapak Ibu Saudara. Makanan sehat itu jauh lebih tidak enak dari makanan tidak sehat. Benar apa benar? Nasi goreng di hotel yang minyaknya benar, kecap asinnya benar, kecapnya benar. Sama mie tek-tek yang cuma 12.000. Kadang lebih enak 12.000, beneran. Kita makannya, saya pernah makan nasi goreng cuma seceplok begitu aja, 90.000. Ya elah nelannya susah nih. 90.000, rasanya ya ampun, kurang garam deh gitu. Karena udah ditakar ya garamnya nggak boleh banyak-banyak. Konsumsi garam tuh menurut kandungan gizi cuma sekian dalam nasi gitu, udah diatur Bapak. Tapi rasanya kan jadi beda di lidah kita. Wah kita mah kalau bisa micin. Coba perhatiin kalau makan soto. Wah, semua campur. Kecap, sambal, jeruk. Wah, kolesterol naik. Kita bisa membedakan makan sayur dan lain sebagainya. Bisa makannya udah dilatih. Sama kita juga harus milah makanan rohani yang membangun imanmu. Membuat engkau makin cinta Tuhan, bertumbuh. Atau sekedar firman-firman yang hanya menyenangkan telinga-telinga saja. Harusnya kita udah gak boleh di situ lagi. Kita harus dewasa karena nanti Yesus datang mereka menjemput mempelai. Mempelai itu orang-orang yang dewasa. Kenapa mereka jatuh Bapak Ibu Saudara? Mereka hidup dikatakan mereka mati. Karena mereka gak mengalami pertumbuhan ini, mereka lupa. Harus mendengar dan bertumbuh. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Wah ampun ini jam cepat sekali ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ketiga bagian yang B. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Apa yang membuat mereka hidup tapi mereka mati? Karena mereka tidak berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara ini sangat melekat dengan kota Sardis. Tadi di awal saya katakan bahwa kota ini ada di atas gunung. Di atas gunung tinggi. Jadi secara teritorial mereka aman. Dan memang Bapak Ibu Saudara sejarah membuktikan. Dari sepanjang adanya kota Sardis. Kota Sardis ini paling susah ditembus. Tapi satu kali ada seorang kaisar Bapak Ibu Saudara. Dari Persia. Ada raja dari Persia. Namanya susah nih Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau sebut. Ada seorang kaisar dari Persia yang waktu itu mau tembus kota Sardis. Kurang lebih tahun 549 ya. Wah ini before Christ ini jauh Bapak Ibu Saudara ya. Waduh kita aja Masehi udah jauh lagi 2024. Ini 500 tahun sebelum Kristus. Wah lebih jauh lagi ya Bapak Ibu Saudara. Ada seorang kaisar raja Persia yang coba mau masuk Bapak Ibu. Gagal terus. Tapi ini raja Persia kemudian mundur sebentar dan dia mulai mengamati kota ini dari jauh. Ternyata Bapak Ibu ada satu wilayah ada satu wilayah dari kota itu yang tebingnya sangat curam. Dan tidak ada penjaga di situ. Wah, waktu dia lihat tidak ada penjaga di situ. Ya mungkin nggak saya bisa tembus. Ternyata orang Sardis berpikir ini lembah yang paling curam. Tidak ada yang bisa tembus jalan ini. Mati sendiri nanti dia. Jadi tidak dijaga. Mereka lengah Bapak Ibu Saudara. Lengah. Akhirnya Raja Persia ini malam-malam masukin prajuritnya naik satu. Terus. Tanpa disadari. Begitu fajar. Bapak Ibu Saudara. Kota itu sudah dikepung sama pasukan Persia.
Mereka gagal, mereka jatuh. Jatuh di tangan Persia. Wah, kota yang terkenal sulit ditembus, jatuh di tangan Persia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berjalannya waktu, orang Persia pun kalah dan terusir dari kota ini. Mereka lengah pada poin yang pertama ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 300 tahun kemudian, udah lama ya, 300 kemudian, kota ini jatuh lagi. Tapi yang mengenaskan adalah jatuh dengan cara yang sama. Lembah itu lagi. Artinya ini kota tidak belajar dari pengalamannya. Ada satu celah yang bisa ditembus, harusnya kalau orang benar mah dijaga udah. Jangan sampai satu kali nanti orang tembus lagi. Ini enggak. Didiamin selama 300 tahun dan berkata nggak mungkin lah lewat situ lagi. Tapi ada Raja Yunani kemudian tembus kota itu dan mengalahkan kota Sardis. Raja Antiochus Agung melakukan dengan cara yang sama Bapak Ibu. Jatuh dengan cara yang sama padahal dia sudah tahu itu lembah harus dijaga. Ini ibarat kata orang Sunda, bebal. Udah tahu tetap aja. Bapak Ibu saudara bayangkan berapa banyak keadaan rohani orang Kristen kayak gini. Tidak menjaga. Tidak menjaga dengan baik. Bahkan udah tahu itu gak boleh. Tidak dijaga juga. Jatuh lagi, salah lagi. Di tempat yang sama. Ini sikap yang lengah. Mereka benar-benar tidak berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara, keadaan ini gak boleh ada dalam hidup kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu saudara sadarkah bahwa setiap hari kita ada peperangan rohani sebenarnya. Bukan peperangan rohani seperti apa, tetapi bagaimana Bapak Ibu saudara dan saya ada dalam pilihan untuk mau melakukan apa yang Allah lakukan dengan tidak setiap hari pilihannya itu doang. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur, bagaimana kita meresponi segala keadaan peristiwa yang terjadi hari itu. Kita mau melakukannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan apa tidak. Bagaimana kita menjaga hidup kita dalam dunia yang begitu gelap. Kita ada dalam lingkungan di mana semua orang tidak benar, kita harus benar. Kita ada di lingkungan setiap orang berlaku curang, kita tidak boleh curang. Bagaimana kita merespon keadaan waktu kita berangkat ke kantor, ketemu orang di jalan, ketemu orang di dalam berkendaraan, waktu kita diserempet tiba-tiba, waktu kita sampai di kantor dimarahin bos tanpa alasan, waktu kita dimaki-maki, waktu kita dipersalahkan karena bukan tugas kita. Kita diperlakukan tidak adil. Waktu kita difitnah oleh orang-orang teman-teman kita. Waktu kita menghadapi banyak pergumulan. Kita punya pilihan yang sama. Bagaimana saya meresponi ini. Bagaimana saya menjaga hati. Menjaga pikiran saya. Untuk tetap hidup dalam kebenaran Allah. Tanpa disadari banyak kita membuka pintu gerbang kita lebar-lebar. Waktu ada rangsangan marah. Yang kita tahu kita tidak boleh marah. Kita marah. Waktu kita dirangsang untuk membalas, kita tahu tidak boleh balas, kita balas. Kita mengiyakan daging kita. Padahal ini adalah peperangan kita. Day by day, hari demi hari. Pelan-pelan. Kita mau menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau benar-benar menjaga hidup kita. Benar dan kudus. Hari ini bicara soal nilai kekudusan. Tantangan paling berat dalam dunia yang sudah sekuler ini Bapak Ibu saudara. Bagaimana menjaga hidup dalam kebenaran, cara berpikir, tindak tanduk. Wah, kita mendapat tantangan yang tidak mudah. Maka tidak bisa tidak, kita perlu kekuatan Allah yang setuju katakan amin. Ya. Harus sungguh-sungguh menjaga jangan sampai kita lengah. Tetapi bagian yang keempat, puji Tuhan Bapak Ibu. Yang keempat ini berkata begini, tadi saya bilang 3 doang ya. Tambahin 1 deh Bapak Ibu. 4 dan 5 ya, yang kita tutup dengan kalimat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang, masih ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya.
Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Bapak Ibu Saudara, di Sardis masih ada orang-orang yang mau. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 5 dan ayat 6 ya. Bahwa mereka akan berjalan bersama-sama dengan Kristus gitu ya. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tetapi di Sardis masih ada orang yang mau hidupnya kudus, berpakaian putih. Mereka tidak mau terpengaruh dengan tawaran dunia. Dan Allah menjanjikan pemulihan bagi mereka yang bangkit kembali. Mereka yang mau bangkit kembali dan mereka yang mau bertobat. Mereka akan layak mengenakan pakaian putih yang sama. Bapak Ibu Saudara, keadaan ini bukan keadaan yang final. Keadaan ini masih terbuka peluang untuk kita kembali dan bertobat kepada Tuhan. Dan ketika kita bertobat, tempat ini dikatakan kalau kamu bertobat, kamu pun layak pakai baju putih ini bersama dengan Kristus pada saatnya nanti. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata masih ada hati-hati yang disisakan Tuhan untuk menangkap pesan Allah dan mau menghidupi kebenarannya. Dan doa saya, hati-hati seperti itu adalah hati kita bersama. Yang mau kembali kepada Tuhan dan mau menghidupi kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada ruginya ternyata ketika kita melakukan segala sesuatu dalam ukurannya Allah. Mungkin terlihat rugi bagi dunia. Tetapi ketika kita melakukannya dengan serius dan dengan tekun di hadapan Allah. Kita layak memakai baju putih yang Allah siapkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya kita adalah orang-orang yang pantas berjalan dengan Allah. Pantas mengenakan baju putih itu. Karena kita pun menghidupi kehidupannya. Kita tidak lagi mati tapi kita bangkit bertobat. Dan kita kembali kepada Allah dalam dunia yang gelap. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan fokus kita kepada Tuhan. Hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita yang kita hidupi Bapak Ibu Saudara dalam dunia yang sudah semakin gelap. Di penghujung dari akhir zaman. Mari kita sungguh-sungguh kembali kepada Allah dan menghidupi kebenarannya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Biar pujian ini mengantar kita Bapak Ibu Saudara sebagai doa dan harapan kita di hadapan Tuhan. Perkenankan aku selalu. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan ku pegang janji, Tuhan ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu. Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia, katakan ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganku. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawa aku Tuhan
hati, pikiran Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menyapa kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ada satu kesempatan yang kembali yang Tuhan berikan. Dia mau membangkitkan kembali kehidupan yang sudah mati secara rohani. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghidupi kebenaran Allah? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau mengenakan baju putih itu? Saat Yesus datang kembali, kita layak mengenakan baju putih dan berjalan bersama Dia masuk dalam kemuliaan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan segala pekerjaan kita dengan sempurna di hadapan Bapa, sesuai dengan apa yang Dia mau, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mulai sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan rohani kita. Kita mau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Kita tidak mau lengah, berjaga-jaga. Dan sampai kita salah dan gagal, jatuh lagi. Tapi bangkitlah terus kembali Bapak Ibu. Kita mau bangkit terus hidupi kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mampu kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara bawa hidup kita di hadapan Tuhan secara sungguh-sungguh. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Biar kekuatan Tuhan hadir dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan pagi ini. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Katakan Tuhan pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Oh janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Katakan pegang tanganku Tuhan. Bapa di surga, ini pengakuan kami anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau. Bapa pegang tangan setiap kami. Tuntun kami, pegang tangan kami Tuhan. Jangan Tuhan lalui setiap kami. Biar tangan-Mu yang kuat memegang tangan kami. Bapak, ini doa kami, ini seru kami di hadapan-Mu. Pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku. Oh, janganlah Tuhan lalui. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hati berserah, hati yang berserah kepada Tuhan. Katakan pegang tanganku Bapa. Tuhan, biarlah kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami pagi ini. Kekuatan yang baru untuk melangkah dalam hidup sehari. Kekuatan yang datangnya daripada Allah datang pagi ini kepada setiap kami. Beri kami kekuatan Tuhan. Kami boleh menghidupi dan berjalan bersama dengan haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Biar kekuatan-Mu hadir melawat umat-Mu. Kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu pagi ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, mereka milik-Mu, kepunyaan. Umat yang Tuhan telah tebus dengan darah
putramu Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan, biarlah mereka terpelihara sempurna oleh Bapa di surga. Jagai mereka, sertai mereka, berkati hidup mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Andris yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita akan memberkati kembali pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk menabur taburan iman dapat maju ke depan setelah persembahan diedarkan. Sementara kita naikkan pujian, sementara kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta, tapi sebelumnya ada laporan keuangan Natal terlebih dahulu yang akan saya sampaikan. Selamat memberi, kantong kolektan boleh dijalankan, dan Bapak Ibu selamat memasukkan dalam taburan iman. Ini adalah laporan persembahan Natal per tanggal 16 November 2024. Di mana pemasukan sampai dengan tanggal 16 November adalah Rp32.932.000 dan dana yang masih dibutuhkan Rp150.568.000. Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dapat mentransfer, masukkan dalam amplop yang disediakan atau transfer ke nomor rekening BCA untuk rekening kegiatan Bapak Pendeta Kiki Cahyadi dengan nomor 526-033-7647. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu, dan kita percaya, sama-sama percaya bahwa segala sesuatunya dengan pertolongan Tuhan pasti dapat terlaksana. Amin. Dan kita akan menyaksikan warta, saya persilahkan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Andris Yosua yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerahan Niaga. Ibadah Glamur golongan lanjut umur bagi para senior akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 November 2024 pukul 10 pagi di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu para senior untuk dapat menghadiri ibadah ini secara bersama-sama. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 21 November 2024 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian, dan penyembahan pada hari Jumat 22 November 2024 pukul 18.30 di Ruko Gerahan Niaga. Ibadah tunas remaja dan youth pada hari Sabtu 23 November 2024 pukul 3 sore. Mari kaum muda, kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 24 November 2024 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Gerahan Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 13 November 2024 dengan dihadiri oleh 416 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang telah disediakan di depan. Shalom anak muda, kami dari Youth and Teen Spirit Walker akan mengadakan ibadah KKR pada hari Sabtu 30 November 2024 pukul 15.30. Ibadah ini akan dilayani oleh Marcia Blessing, William Wira, Gaby Rene, dan Hans Matis Jayadi. Kami mengundang seluruh kaum muda untuk sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. See you and God bless you. Abi GBI Ruko Gerahan Niaga akan mengadakan ibadah Natal pada hari Minggu 15 Desember 2024 pukul 11 siang di Ruko Gerahan Niaga lantai 2. Mari Bapak Ibu persiapkan putra-putrinya untuk mengikuti ibadah Natal ini. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini melalui program yang akan dilaksanakan. Dalam rangka persiapan Natal, gereja telah mengeluarkan amplop persembahan Natal. Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal GBI Ruko Gerahan Niaga dapat memasukkannya dalam amplop persembahan Natal yang sudah disediakan.
Dalam rangka pencarian dana untuk Natal, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Penak. Untuk informasi mengenai seputar GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu mohon waktu sejenak. Bapak Pendeta Kiki menyampaikan salam untuk Bapak Ibu dari Amerika. Silakan. Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya dan Bu Mary sudah tiba di Los Angeles semalam. Dan sekarang kami akan makan siang di rumah makan Mama Lu. Lucu ya namanya Mama Lu. Gak ada mama gue. Nah, hari ini dari tempat ini saya ucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GBI Ruko Geraha Niaga. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua dan kita boleh terus bertumbuh dalam firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan Bapak Pendeta Andries. Baik Bapak Ibu saudara, mari kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kau telah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai dengan saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan dan kami persembahkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kau dimuliakan dan Kau disenangkan ya Tuhan. Sebentar kami akan berdoa Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan. Mereka yang menghadapi tantangan iman mereka hari ini. Biar kekuatan Allah menghadiri mereka. Kami berdoa buat Pak Aceh Tuhan. Dalam keadaan saat ini kami menyerah hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau sanggup buat mujizat. Kalau kami boleh memohon mujizat-Mu Tuhan yang sempurna, Kau kerjakan dalam kehidupannya. Pagi ini kami berserah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Allah, kuasa kesembuhan melawat dia. Dalam nama Yesus. Biarlah pemulihan yang sempurna datang daripada Tuhan. Buat seluruh jemaat yang sedang sakit Tuhan, yang kami tidak bisa sebut namanya, kami percaya kuasa-Mu juga melawat dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ini. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami, dan biarlah berkat Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara, menjaga, melindungi, menyertai, memelihara dan menopang hidup Bapak Ibu saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.